Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di channel saya Alvira Rosadian. Di video edukasi pembelajaran kali ini terkait ilmu ekonomi, saya akan menyampaikan materi mengenai bab yang sama dengan sebelumnya, yaitu tentang pasar dan struktur pasar pada subbab penawaran dan elastisitas penawaran. Sebelum kita mulai, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kalian yang ingin mempelajari dan membutuhkan materi ini, tonton dan simak video ini sampai selesai. Kita awali dengan memahami definisi dari penawaran. Jika kalian pernah berbelanja di pasar tradisional atau sekedar berjalan-jalan di pasar tradisional, kalian tentu tidak asing ya dengan aktivitas penjual menawarkan barangnya atau terjadi transaksi tawar-menawar antar pedagang dan pembeli. Nah, itu dinamakan dengan tawar-menawar. Lalu apa sih tawar-menawar atau penawaran itu? Penawaran atau supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi penawaran ini adalah jumlah keseluruhan produk, baik itu produknya barang maupun jasa yang tersedia untuk ditawarkan kepada calon pembeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Itu dinamakan penawaran. Penawaran itu ada hukumnya. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi tingkat harga barang, maka yang ditawarkan oleh produsen atau penjual itu semakin bertambah. Dan sebaliknya, bila harganya itu semakin rendah, harga barang atau jasanya itu semakin rendah, maka barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual itu semakin sedikit. Nah, hukum penawaran ini berlaku jika keadaan ceteris paribus. Kalian tentu tidak asing ya dengan kata ceteris paribus atau keadaan tetap. Misalkan tidak ada inflasi, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada deflasi. Nah, di situ hukum penawaran berlaku. Saya kasih contoh, misalkan jika kalian membeli produk tas ya, contohnya di gambar di layar ini, jika kalian membeli produk tas di pasar tradisional, itu harganya cenderung lebih murah ya daripada kalian membeli produk tas di pusat keramaian, contohnya di expo, pasar tahunan, atau mall, pasar modern. Tentu harganya lebih mahal kan daripada kalian membeli di pasar tradisional. Karena kenapa? Di situ penjual itu memanfaatkan kondisi, keadaan atau waktu tertentu untuk menaikkan harganya supaya dia bisa mendapatkan laba atau profit yang semakin tinggi. Itu dinamakan dengan keadaan ceteris paribus. Jadi tidak ada keadaan tetap, tidak ada inflasi, deflasi, kemudian krisis ekonomi misalkan, contohnya seperti itu. Kemudian jenis-jenis dari penawaran. Yang pertama ada penawaran individu. Penawaran individu ini adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Contohnya seperti gambar di samping ya. Ini si penjual atau produsen menawarkan secara individu kepada calon konsumen atas produknya. Itu dinamakan dengan penawaran individu. Yang selanjutnya adalah penawaran pasar. Adalah jumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh sekelompok penjual. Itu kuncinya. Kalau individu adalah satu penjual, seorang penjual yang menawarkan kepada konsumen. Di penawaran pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok penjual. Jadi sekelompok penjual yang menawarkan kepada calon konsumen pada waktu,
tempat dan satuan harga tertentu. Contohnya gambar di layar ya, di samping ya. Ini adalah expo pameran perumahan. Nah, ini kan ada beberapa penjual tuh, penjual yang menjual propertinya. Beda perusahaan ya tentunya menjual propertinya. Jadi di sini ada sekelompok penjual atau produsen properti yang menawarkan kepada konsumen. Jadi sekelompok penjual itu dinamakan dengan penawaran pasar. Penawaran yang dilakukan oleh sekelompok penjual. Selanjutnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi harga itu mempengaruhi penawaran. Jika harga itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual itu juga akan naik. Dan sebaliknya, jika harga itu semakin rendah, maka barang yang ditawarkan oleh produsen itu juga semakin sedikit. Jadi seirama dengan hukum penawaran ya. Selanjutnya adalah jumlah pesaing. Jumlah pesaing juga mempengaruhi penawaran. Contohnya pada gambar di layar, ini di pasar tradisional sayur ya, atau pasar sayur. Yang namanya pesaing itu adalah menjual barang dagangan yang sama, produk yang sama. Jika produsen bertambah di pasar sayur ini misalkan, maka jumlah barangnya itu juga akan banyak dan jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi ini juga mempengaruhi penawaran. Biaya produksi contohnya meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan sebagainya. Jika biaya produksi itu naik, maka harga jual produk itu juga akan naik. Jika pendapatan masyarakat tetap, maka perusahaan hanya menawarkan barang sedikit karena harga produknya itu mahal, sedangkan pendapatan masyarakat itu cenderung tetap. Selanjutnya adalah ekspektasi penjual, juga mempengaruhi penawaran. Jika produsen berekspektasi atau memperkirakan barang ini akan mahal, maka dia akan mengurangi jumlah penawarannya. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi juga mempengaruhi penawaran. Misalkan teknologi di perusahaan untuk produksi menggunakan mesin untuk berproduksi. Nah, dengan menggunakan mesin, dengan harga barang, dengan bahan baku, dengan harga tetap, bahan baku dengan harga tetap, perusahaan bisa memproduksi barang sebanyak mungkin menggunakan mesin. Di sini mempengaruhi perusahaan dalam menawarkan jumlah barang yang lebih banyak, karena dia bisa mendapatkan bahan baku atau bahan produksi dengan harga tetap, namun dia bisa memproduksi barang dengan banyak karena teknologi atau menggunakan mesin itu tadi. Baik, di sini kita akan belajar memahami dan menggambar kurva penawaran. Kurva penawaran itu berbentuk miring dari kanan bawah ke kiri atas atau sebaliknya, dari kiri atas ke kanan bawah. Agar kalian memahami dan mengetahui, kita coba bersama-sama membuat kurva penawaran. Di sini saya sediakan tabel penawaran mulai dari harga dan jumlah. Diketahui bila harga 5.000, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen itu 100. Kemudian jika harga turun dari 5.000 ke 4.000, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen itu juga turun dari 100 ke 80 dan seterusnya. Oke, kita coba untuk membuat kurva penawaran. Di sini disediakan sumbu P dan sumbu Q, di mana sumbu P ini adalah harga atau price dan sumbu Q adalah kuantitas atau jumlah. Jika di dalam ilmu matematika, sumbu P ini sumbu Y ya, dan sumbu Q ini sumbu X. Tapi di dalam ilmu ekonomi, sumbu Y itu adalah sumbu P harga dan sumbu X itu adalah sumbu Q kuantitas. Oke, kita mulai dari titik A dulu. Jika harga 5.000, maka penawarannya adalah 100. Oke, kita buat di sini ya. P di titik 5.000, kemudian Q di titik 100. Oke, setelah itu kita tandai titik A. Selanjutnya, jika harga 4.000, maka penawarannya turun menjadi 80. Kita kasih titik B. Selanjutnya, di sumbu P, jika harga itu turun lagi menjadi 3.000, maka penawarannya juga turun jadi 60.
kita kasih titik C. Kemudian jika harga turun lagi 2000, maka penawarannya adalah 40 piece, kita kasih titik D. Dan jika harga 1000, maka yang ditawarkan hanya 20, kita kasih titik E. Kemudian dari titik A ke titik B, B ke C, dan seterusnya kita tarik garis. Nah, inilah yang dinamakan dengan kurva penawaran. Untuk menarik garis bisa A ke E atau E ke A. Kemudian fungsi dari penawaran. Fungsi penawaran itu dapat ditulis sebagai berikut. QS sama dengan AP plus B atau PS sama dengan AQ min B, di mana QS adalah quantity of supply atau jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian B adalah konstanta, A adalah gradien, dan P price atau tingkat harga. Nah, fungsi permintaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut adalah rumus untuk mencari fungsi permintaan, yaitu P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Ini dinamakan dengan rumus dari fungsi penawaran. Selanjutnya adalah pergerakan kurva penawaran. Kurva penawaran bergerak atau gerak. Pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk. Jadi disebabkan oleh harga. Diingat kata kuncinya bahwa pergerakan kurva penawaran itu disebabkan oleh harga. Pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran, yaitu ketika harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan naik, dan sebaliknya. Pergerakan kurva penawaran disebabkan oleh faktor harga. Diingat ya. Oke, di sini kita akan belajar melihat pergerakan kurva penawaran. Ini adalah kurva penawaran. Dari sumbu P ke Q, jika harganya 5.000 maka yang ditawarkan 100. Jika harganya 4.000 yang ditawarkan adalah 80. Jika harganya 3.000 yang ditawarkan 60, dan seterusnya. Jadi semakin harganya itu naik, jumlah yang ditawarkan semakin banyak ya. Jika harganya turun kemudian menjadi 1.000, maka yang ditawarkan juga semakin sedikit. Sehingga kita bisa tarik garis menjadi kurva penawaran. Nah, di sini dari gerak dari A ke B, kemudian B ke C, dan dari titik C ke titik D, dari titik D ke titik E, itu yang dinamakan dengan gerak. Jadi kurvanya bergerak dari titik A ke B, B ke C, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan pergerakan kurva penawaran. Perpindahan dari titik A ke titik B, C, B ke C, dan seterusnya itu yang dinamakan dengan gerak. Hal ini disebabkan oleh perubahan harga yang membuat kurva penawaran itu bergerak. Oke, kita sudah memahami tentang pergerakan kurva penawaran. Sekarang kita akan belajar tentang pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran yang bergeser. Nah, kurva penawaran ini bisa mengalami pergeseran ya, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran kurva penawaran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali harga. Diingat kata kuncinya adalah berubahnya jumlah, bukan berubahnya harga, namun berubahnya jumlah produk yang ditawarkan sebagai akibat dari faktor lain selain harga. Jika di kurva penawaran yang bergerak itu dikarenakan karena berubahnya harga, namun di pergeseran kurva penawaran ini karena faktor lain kecuali harga.
Misalkan karena faktor pendapatan, kemudian faktor selera konsumen, itu adalah faktor lain ya selain harga yang membuat kurva penawaran ini bergeser. Oke, di sini kita akan belajar melihat bagaimana kurva penawaran itu bergeser. Contohnya misalkan di sebuah perusahaan ya yang memanfaatkan teknologi. Jadi dia memakai mesin pabrik dalam menciptakan produk atau mengelola proses produksi produknya. Di sini misalkan aja perusahaan permen, dia pasti membutuhkan bahan baku gula ya untuk bahan produksi. Di sini contoh kalian fokuskan pada kurva ya. Misalkan nih harga gula itu 3.000. Oke, perusahaan bisa memproduksi dua buah produk. Ini contoh ya. Kemudian di sini kita bikin titiknya titik A. Nah, selanjutnya perusahaan dengan harga gula tetap di 3.000, perusahaan juga bisa menciptakan lebih. Menjadi 4 piece, kita bikin titik B. Karena perusahaan memanfaatkan mesin, jadi perusahaan bisa meningkatkan jumlah produksi dengan harga tetap. Selanjutnya dengan harga 3.000, harga gula masih 3.000, perusahaan juga bisa tetap meningkatkan produksinya menjadi 6 piece. Kita bikin titik C. Nah, titik A, titik B, titik C. Nah, dari titik A bergeser ke titik B, berpindah ke titik B, kemudian dari titik B berpindah ke titik C. Ini yang dinamakan dengan geser atau pergeseran kurva penawaran. Perpindahan titik A ke B, B ke C dan seterusnya ini dinamakan geser. Hal yang disebabkan oleh faktor lain selain harga yang membuat kurva penawaran ini bergeser. Sudah paham ya? Selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran ini adalah tingkat kepekaan dan kelenturan. Kata elastis itu identik dengan kata lentur dan peka ya. Di sini elastisitas penawaran ini adalah tingkat kepekaan atau kelenturan dalam merespon perubahan harga. Jadi jika harga itu mengalami perubahan baik itu naik maupun turun, seberapa tingkat peka atau seberapa elastisnya barang yang ditawarkan oleh produsen. Berikut adalah rumus dari elastisitas penawaran. IS, elastisitas of supply atau elastisitas penawaran, sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P harga dibagi Q jumlah. Dengan keterangan delta Q adalah perubahan terhadap jumlah penawaran, delta P adalah perubahan dari harga barang, P adalah harga, Q adalah jumlah penawaran, ES adalah elastisitas dari penawaran, dan delta adalah simbol perubahan atau selisih. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi elastisitas penawaran? Yang pertama adalah jangka waktu produksinya, kemudian tradisi masyarakat, kemudahan produsen baru dalam memasuki pasar, dan mobilitas faktor produksi. Berikut adalah jenis-jenis dari elastisitas penawaran. Yang pertama adalah penawaran elastis. Dengan koefisiennya itu elastisitas penawarannya itu lebih besar dari 1. Dengan gambar kurva sebagai berikut. Gambarnya persis seperti kurva penawaran ya. Di sini implementasinya adalah jika harga barangnya itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu naik, dan sebaliknya jika harganya itu turun atau rendah, maka barang yang ditawarkan juga semakin sedikit. Jadi seirama dengan hukum penawaran, dan kurvanya juga sama dengan kurva penawaran. Di sini contoh barang elastis pada penawaran adalah barang yang mewah atau barang tersier ya, atau mungkin barang sekunder.
Barang mewah seperti mobil contohnya. Jika harganya itu naik, maka yang ditawarkan produsen itu terhadap mobil juga akan meningkat ya. Namun jika harganya itu turun karena promo, karena sudah keluaran tahun sebelumnya, maka barang dari mobilnya ini diturunkan sehingga kuantitas yang ditawarkan oleh produsen itu juga semakin sedikit, hanya sedikit. Atau mungkin barang elastis lain contohnya seperti barang substitusi atau barang pengganti. Selanjutnya adalah penawaran inelastis, di mana koefisiennya adalah kurang dari 1 dengan gambar kurva sebagai berikut. Di sini implementasi dari penawaran inelastis adalah perubahan harga kurang berpengaruh terhadap penawaran barang, artinya perubahan harga hanya diikuti oleh perubahan penawaran jumlah barang yang relatif kecil. Contohnya misalkan barang inelastis itu seperti barang primer ya, barang kebutuhan pokok seperti beras. Nah, jika harga beras ini naik ataupun turun itu tidak akan berpengaruh ya dengan penawarannya. Contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah penawaran uniter atau penawaran normal, di mana koefisiennya itu sama dengan 1 dengan gambar kurva sebagai berikut. Ini adalah kurva penawaran normal atau uniter. Di sini implementasinya perubahan harga barang sama dengan penawaran jumlah barang. Contohnya barang kebutuhan sekunder seperti elektronik, misalkan TV atau kulkas, contohnya seperti itu ya. Jika harga barangnya itu berubah, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan berubah. Contohnya ini kalian bisa lihat di kurvanya, misalkan harganya 20, maka yang ditawarkan juga 20. Kemudian harganya naik jadi 30, maka yang ditawarkan juga 30. Ini dinamakan dengan penawaran uniter, di mana perubahan harganya itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya adalah penawaran elastis sempurna, di mana tingkat elastisitasnya itu tak terhingga. Elastisitasnya sama dengan tak terhingga. Ini adalah simbol tak terhingga ya. Seperti ini bentuk kurvanya, jadi datar seperti ini ya. Di mana implementasinya penawaran barang akan terus bertambah meski harganya tetap. Di sini meskipun harganya tetap di 20 ini, jumlah barang yang ditawarkan itu akan terus bertambah dengan harga yang tetap, makanya tidak terhingga ya. Di sini contohnya ditandai dengan adanya perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga. Contohnya seperti bahan bakar minyak BBM ya. Meskipun harganya itu tetap, harganya BBM misalkan Rp20, namun penawarannya itu terus bertambah. Barang yang ditawarkan itu terus bertambah meskipun harganya tetap. Itu dinamakan dengan elastis sempurna, penawaran elastis sempurna. Selanjutnya adalah yang terakhir, penawaran inelastis sempurna, di mana elastisitasnya sama dengan 0. Bentuknya seperti ini gambar kurvanya ya. Di sini implementasinya adalah penawaran barang akan tetap meskipun harganya mengalami naik. Jadi yang ditawarkan itu tetap segitu-gitu aja, nggak peduli harganya naik maupun harganya mau naik mau turun, barang yang ditawarkan itu tetap sama. Nah, ini contoh barangnya, misalkan barang-barang yang misalkan aja merica, garam itu ya, itu kan meskipun harganya itu naik turun, tapi penawarannya itu tetap ditawarkan segitu-gitu aja, karena memang konsumen atau pembeli itu tidak terlalu membutuhkan dan memakainya hanya sedikit juga, makanya barang yang ditawarkan itu juga tetap meskipun harganya naik turun. Itu contoh dari penawaran inelastis sempurna. Baik, di sini agar kalian memahami tentang fungsi penawaran, mari kita di sini belajar bersama-sama menghitung fungsi penawaran. Di sini saya sudah menyajikan contoh soal. Dalam tabel ada harga dan jumlah. Jika harganya 400, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen ada 100. Jika harganya naik dari 400 menjadi 600,
maka jumlah barang yang ditawarkan produsen juga naik dari 100 ke 200. Di sini kita akan menghitung fungsi penawarannya, menggambarkan kurvanya, dan perumpamaan. Jika harganya naik lagi dari 600 ke 1000, maka berapa jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih mana P1, P2-nya dan Q1, Q2-nya. Di sini diketahui ya, P1-nya adalah 400, P2-nya adalah 600, Q1-nya adalah 100, dan Q2-nya adalah 200. Selanjutnya, kita akan mencari selisih dari harganya. Selisih dari P1 dan P2. P1 400, P2 600. Nah, selisih dari 400 ke 600 atau 600 ke 400 adalah 200. Sehingga selisih harganya atau delta P-nya adalah 200. Sama dengan Q1 adalah 100, Q2 adalah 200. Selisihnya adalah 100, sehingga ketemu di sini selisih kuantitasnya atau delta Q-nya adalah 100. Oke, jika sudah diketahui, maka kita yang pertama adalah menghitung fungsi penawarannya. Dicatat di sini ya rumusnya, rumus fungsi penawaran diingat dan dicatat. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Selanjutnya kita masukkan komponen-komponennya di dalam rumus menjadi seperti ini. P min 400, P1 adalah 400, kemudian P2-nya adalah 600 min P1 400 dibagi sama dengan Q min 100, Q1-nya adalah 100, kemudian Q2 min Q1, Q2-nya adalah 200, min Q1-nya adalah 100. Selanjutnya kita jumlahkan yang sama. Yang mudah dulu di sini ya, 600 dikurangi 400, 200 dikurangi 100 sehingga menjadi seperti ini. P min 400 dibagi 200 sama dengan Q min 100 dibagi 100. Setelah ini kita kalikan secara silang. 200 dikali Q min 100, 100 dikali P min 400. Ini dikalikan ini dan ini dikalikan ini. Pusatkan ya ke pointer saya agar kalian memahami. Oke, setelah kita kalikan secara silang menjadi seperti ini. 200 dikali Q, 200 dibuka kurung Q min 100 sama dengan 100 buka kurung P min 400 tutup kurung. Setelah itu kita kalikan nih, ini dengan ini dengan ini menjadi seperti ini. 200 dikali Q jadinya 200 Q, 200 dikali min 100 menjadi min 20.000 sama dengan 100 dikali P yaitu 100 P, kemudian 100 dikali min 400 jadinya min 40.000. Setelah itu kita coba untuk menghitung yang sama. Nah ini sama ya, 40.000 dengan 20.000 menjadi seperti ini. 200 Q sama dengan 100 P min 40.000 plus 20.000. Plus 20.000 ini dari mana? Dari sini nih. Min 20.000 jika dipindah ruaskan menjadi plus, jadi plus 20.000. Sebaliknya ya, jika di sini plus 20.000, jika dipindah ruaskan akan menjadi plus. Jika di sini plus 20.000, maka dipindah ruaskan menjadi min. Sebaliknya seperti itu. Kemudian kita jumlahkan seperti ini. Nah, di sini 100P min 20.000 dari mana nih? Min 20.000 yaitu dari min 40.000 plus 20.000. Jika kalian bingung, kalian umpamakan min ini adalah hutang dan plus ini adalah bayar. Jika kalian punya utang 20.000, kalian membayarnya 20.000, maka sisa utang kalian adalah utang 20.000. Itu adalah perumpamaannya agar kalian lebih memahami. Jadinya 100P min 20.000. Nah, di sini kita akan mengetahui Q-nya, fungsinya. Nah, jika kita ingin mengetahui Q-nya ini, maka ininya kita pindah, 200-nya ini kita pindah. Nah, 200 dikali Q atau 200 Q ini adalah perkalian. Perkalian jika dipindah ruaskan maka akan menjadi pembagian. Diingat ya, jika nominal seperti ini, min jika dipindah ruaskan akan menjadi plus dan sebaliknya. Jika perkalian, jika dipindah ruaskan akan menjadi bagi. Nah, ini kan 200 dikali Q jadi 200 Q. Jika kita pindah ruaskan 200-nya maka akan menjadi pembagian seperti ini. Q sama dengan 100P min 20.000 dibagi 200. Sehingga
ketemu fungsi penawarannya sebagai berikut. Setengah P dari mana? 100 dibagi 200 jadinya setengah P, plus dan plus. Kemudian min 20.000 dibagi 200 jadinya min 100. Sehingga di sini ketemu fungsi penawarannya QS fungsi penawaran sama dengan setengah P min 100. Di sini saya kasih catatan ya, jika nilai perkalian dipindah ruaskan maka jadi pembagian. Jika nilai negatif dipindah ruaskan jadi positif. Ini catatan untuk kalian. Oke, kita sudah menemukan ya fungsi penawarannya, yaitu ketemu setengah P min 100. Selanjutnya kita akan menggambar kurvanya. Nah, dalam menggambar kurva kita harus menentukan nih titik potongnya, titik potong P dan titik potong Q. Jika kita menentukan titik potong P, maka Q-nya kita nolkan. Dan sebaliknya, jika kita akan menentukan titik potong Q, maka P-nya kita nolkan. Oke, lanjut. Yang pertama kita mencari titik potong P-nya dulu ya, atau mencari sumbu P-nya. Maka Q-nya harus kita nolkan. Oke, terus kita masukkan dulu rumus fungsi penawaran yang tadi sudah didapat, yaitu setengah P min 100. Di sini kita masukkan Q sama dengan setengah P min 100. Selanjutnya Q, karena Q ini kita nolkan, jadi Q kita tulis 0 di sini, sama dengan setengah P min 100. Selanjutnya kita pindah ruaskan nih, karena kita nyari P-nya, sumbu P-nya, maka setengah P ini kita pindah ruaskan. Nah, karena setengah P ini positif, jika dipindah ruaskan akan menjadi negatif. Jadi min setengah P sama dengan min 100. Selanjutnya diketahui P sama dengan min 100 dibagi 200. Kenapa di sini jadi pembagian? Karena di sini perkalian. Setengah P dikali setengah, min setengah dikali P. Jika di sini perkalian dipindah ruaskan menjadi pembagian. Di sini diketahui P sama dengan min 100 dibagi min setengah, jadinya ketemu sumbu P itu 200, P-nya 200. Jadi di sini kita sudah menemukan sumbu P itu sama dengan 200, sehingga bisa kita terapkan seperti ini, Q min P, titik Q min P, dimana Q-nya sudah ketemu 0 karena Q kita nolkan, dan P-nya ketemu 200. Oke, sudah ketemu ya sumbu P-nya. Selanjutnya kita mencari sumbu Q-nya. Jika kita mencari sumbu Q, maka P-nya kita nolkan. Oke, kita masukkan rumus fungsi penawarannya. Q min setengah P min 100. Q sama dengan 100 setengah dikali 0. 0 dari mana? Di sini. Karena P-nya kita nolkan. Karena di sini kita mencari sumbu Q. Setengah dikali P sama dengan 0 dikurangi min 100 sama dengan di sini Q sama dengan 0, karena setengah dikali 0 sama dengan 0 min 100. Jadi di sini ketemu Q-nya adalah min 100. 0 min 100 sama dengan min 100. Jadi di sini sudah ketemu sumbu Q-nya adalah min 100. Seperti ini jadinya min 100,0. Oke, selanjutnya kita akan membuat sumbunya, membuat kurvanya. Nah, ini adalah kurvanya P, ini ada sumbu P dan sumbu Q kuantitasnya. Di sini sudah menemukan ya, mencari titik potong sumbu P-nya 0 min 200. Di sini 0 min P-nya di titik 200. Oke, ketemu titik 0,200. Selanjutnya adalah min 100,0 di sini di sumbu Q-nya. Oke, sehingga ketemu garis ini. Di sini 0,100. Oke, di sini kita sudah menemukan ya. Jadi kita tarik garis saja menjadi seperti ini. Ini adalah garis fungsi permintaan setengah P min 100. Jadi ini adalah kurvanya. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya yaitu menentukan jika jumlah harganya naik menjadi 100, maka berapa jumlah yang ditawarkan oleh produsen.
Oke, diketahui fungsi permintaannya QS sama dengan setengah P min 100. Oke, kita cari di sini setengah P dikali P perumpamaannya 1000 ya, karena jika harganya naik menjadi 1000. Jadi perumpamaannya di sini P sama dengan 1000 min 100. Jadi di sini QS sama dengan setengah dikali 1000 sama dengan 500 dikurangi 100. Jadi diketahui 400 hasilnya. Jadi di sini implementasinya adalah jika harganya naik menjadi 1000, maka jumlah penawarannya juga akan naik menjadi 400 unit. Bagaimana guys, masih semangat? Harus tetap semangat ya, agar kalian semangat, tetap semangat dan gak ngantuk. Kita coba untuk perhitungan lainnya. Jika sebelumnya tadi kita sudah belajar menghitung, menentukan fungsi per penawaran, sekarang kita akan menghitung besar elastisitas penawaran. Di sini sudah saya sediakan soal lainnya. Diketahui bahwa penawaran suatu barang dengan harga 12.000, maka jumlah penawarannya adalah 400, dan kemudian harga naik menjadi 16.000, jumlah penawarannya juga naik menjadi 600. Di sini kita akan menghitung besar elastisitas penawaran. Diingat ya rumusnya, besar elastisitas penawaran, kemudian implementasi dari besar elastisitas, dan kita akan menggambarkan kurvanya. Yang pertama kita akan menghitung besar elastisitas penawarannya. Kita ketahui dulu mana P1, P2-nya, Q1, Q2-nya, dan selisihnya. Di sini saya tulis P1-nya adalah 12.000, P2-nya adalah 16.000, Q1-nya adalah 400, dan Q2-nya adalah 600. Nah, dari sini jika sudah ketemu ya semua P1, P2, Q1, Q2, maka di sini kita bisa menentukan selisihnya atau deltanya. Di sini P1 12.000, P2 16.000, maka selisihnya adalah 4.000. Di sini ketemu delta P-nya atau selisih harganya adalah 4.000. Kemudian kuantitasnya Q1 400, Q2 600, maka selisihnya adalah 200. Jadi ketemu selisih atau delta Q-nya adalah 200. Oke, kita langsung masukkan aja komponennya ke rumus elastisitas penawaran. IS atau elasticity of supply yaitu delta Q bagi delta P dikali P dibagi Q. Sini kita masukkan aja ya. Delta Q-nya adalah 200, delta P-nya adalah 4.000. Kemudian di sini untuk menentukan P dan Q-nya bebas, kalian bisa menentukan P1 pakai P1 Q1 atau P2 Q1. Di sini saya menentukan P1 dan Q1. Di sini saya masukkan 12.000 dibagi Q1 400. Sehingga ketemu seperti ini. 2.400.000 dari 200 dikali 12.000. Jadinya 2.400.000. 1.600.000 yaitu 4.000 dikali 400. Di sini langsung dibagi aja, ketemu 1,5. Nah, besar elastisitas penawaran 1,5 ini kita tentukan termasuk jenis apa. Di sini termasuk jenis barang elastis. Karena apa? Karena elastisitasnya itu lebih dari 1,5 juga lebih dari 1 ya. Jadi termasuk barang elastis. Kalian harus menentukan di jenis-jenis penawaran yang sudah dijelaskan ke slide sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya kasih keterangan ya. Kasih note untuk menentukan P dan Q-nya yang tadi itu bisa dipilih salah satu, bisa P1 Q1 atau P2 Q2. Oke, perhitungan selanjutnya yaitu kita mengimplementasikan besar elastisitasnya. Karena hasil elastisitasnya adalah 1,5, maka barang tersebut dikatakan elastis karena lebih dari 1,5 itu lebih dari 1. Kalian harus menyesuaikan berdasarkan jenis-jenis elastisitas penawaran ya, yang sudah dibahas tadi, mulai dari penawaran elastis, inelastis, uniter, dan sebagainya. Kemudian di sini kita bisa mengimplementasikan setiap kenaikan harga sebesar 1%, maka jumlah penawarannya naik sebesar 1,5 atau bisa sebaliknya. Jika jumlah penawaran naik sebesar 1,5, maka kenaikan harga barang sebesar 1%.
contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu menggambar kurvanya. Dalam menggambarkan kurva kita harus mengetahui ya P1 Q1, P2 Q2. Di sini sudah diketahui P1-nya adalah 12.000, P2-nya adalah 16.000, Q1-nya 400 dan Q2-nya adalah 600. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini lebih mudah ya dalam menggambar kurva. Nah, kita gambar aja kurvanya di sini. Kita sediakan sumbu P dan sumbu Q. Kita tentukan P1 Q1 di 12.000 ke 400 kuantitasnya. Oke, di sini kita tandai titik 400,12.000. Selanjutnya adalah P2 Q2 yaitu di titik 16.000 ke 600 Q. Kita tandai di sini 600,16.000. Dari sini kita tarik garis seperti ini. Nah, ini merupakan gambar kurvanya. Nah, agar kalian gak bosen dan tetap semangat belajar materi ini, yuk coba kerjakan satu soal lagi nih untuk memperdalam ilmu kalian terkait materi ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.